Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Pada kali ini saya Dr. Nisa Fauzia dari Divisi Parasitologi Departemen Ilmu Kedokteran Dasar FK Unpad akan memberikan kuliah terkait medical helminthology. Di sini slide-nya memang agak banyak. Saya akan berusaha untuk mengulas yang memang penting-pentingnya saja. Apabila ada pertanyaan, silahkan kumpulkan pertanyaannya kepada ketua kelas dan ketua kelas bisa menyampaikannya ke saya. Baik, kita mulai saja. Jadi medical helminthology itu adalah ilmu tentang ilmu yang membahas tentang cacing yang memang bersifat parasit di tubuh manusia. Jadi memang cacing tersebut bermacam-macam. Ada yang memang sebagian life cycle-nya itu berada di tubuh manusia, atau ada juga yang memang menyebabkan penyakit pada manusia saja. Jadi maksudnya life cycle-nya berada di luar lingkungan tubuh manusia, tapi saat masuk ke dalam tubuh manusia itu langsung menyebabkan penyakit. Klasifikasi dari cacing ini yaitu terbagi menjadi ini adalah klasifikasi dari cacing, itu terbagi menjadi kelas Nemathelminthes dan kelas Platyhelminthes. Dari segi arti, nemat itu adalah bulat atau round, helmin adalah cacing, sehingga Nemathelminthes merupakan cacing yang memang bentuknya bulat gitu ya. Sedangkan Platyhelminthes bentuknya pipih. Nah, di sini kita akan membahas terkait Nemathelminthes. Nemathelminthes ini dibagi menjadi genus Nematoda. Baik, nah ini adalah gambaran umum perbedaan antara nematoda, cestoda, dan trematoda. Untuk nematoda tadi seperti saya bilang, dia berbentuk bulat, kemudian tidak bersegmen tubuhnya, berbeda dengan cestoda yang bersegmen-segmen, lalu kemudian dia juga biasanya hermafrodit, sedangkan nematoda ini terdapat cacing jantan dan betina. Kemudian ini adalah trematoda yang bentuknya seperti daun. Nah, untuk nematoda ini ukurannya bermacam-macam, dari mulai yang kecil 2 mm yaitu Strongyloides stercoralis, kemudian sampai bermeter-meter yaitu Dracunculus medinensis. Kemudian dia tidak bersegmen, kemudian tubuhnya juga ditutupi oleh kutikula yang lembut, kemudian juga dia berstria dan dia memiliki pseudocelum di dalam tubuhnya. Kemudian dia memiliki alat-alat organ seperti intestinal, reproduktif, kemudian saraf, dan juga sistem ekskretori, tapi tidak memiliki sistem sirkulasi darah. Lalu kemudian terdiri dari jantan dan betina, dan yang jantan biasanya memiliki berbentuk curve di bagian belakangnya. Nah, dari segi kehidupannya, nematoda itu bisa dia hidup bebas di alam, kemudian terdistribusi di air dan tanah. Lalu kemudian ada juga yang spesies parasit, yaitu merugikan manusia. Dia bisa hidup di tumbuhan, kemudian di dalam moluska, kemudian juga di hewan-hewan yang bervertebra. Nah, tapi lebih dari 80.000 spesies ini, grup dari nematoda ini bersifat parasit pada makhluk hidup yang bertulang belakang, termasuk manusia ya. Kemudian ini adalah cara-cara nematoda bagaimana bertahan dan merugikan manusia di dalam sistem pencernaan. Mungkin ini akan dibahas satu persatu saat membahas cacingnya. Kemudian ini juga yang menghisap darah, mana saja, karena nematoda ini ada yang menghisap darah, ada juga yang hanya menyerap sari-sari makanan. Kemudian ini life cycle-nya. Life cycle juga mungkin nanti kita bahas satu-satu. Nah, lalu ini terkait transmisinya terhadap host yang baru, itu bisa karena memang
terinfeksi karena memakan stadium eggs atau telur ataupun larva, atau bisa jadi memang cara invasinya itu adalah melalui penetrasi ke kulit. Seperti itu. Nah, yang harus dipahami bersama-sama, nematoda ini tidak dapat bermultiplikasi di dalam tubuh manusia. Sehingga saat seorang manusia terinfeksi oleh satu cacing, maka satu cacing itu tidak akan berkembang biak sebelum dia terinfeksi yang kedua kali. Apabila tidak terinfeksi yang kedua kali, dia bisa menularkan dengan memproduksi telur, namun di dalam tubuh manusia tersebut tidak akan bermultiplikasi cacingnya, jadi tetap satu. Nah, tingkat patogenesity-nya atau tingkat keparahan di manusianya itu tergantung terhadap host depends-nya. Jadi terkait imun tubuh manusianya itu sendiri, kemudian intensitas dari parasit yang menginfeksi. Jadi banyak faktor yang membuat suatu infeksi parasit helmin ini menjadi parah luarannya ataupun tidak. Lalu kemudian intestinal parasit, yaitu parasit helmin yang memang menginfeksi bagian intestin tubuh manusia, itu gejalanya biasanya asimptomatik, lebih ringan daripada yang memang menginfeksi jaringan. Lalu kemudian reaksi lokal juga bisa terjadi apabila misalkan infeksi cacingnya itu melalui penetrasi kulit, sehingga kulit yang dilaluinya itu akan terjadi reaksi imunitas seperti mengalami kemerahan, lalu kemudian luka dan sebagainya. Baiklah, klasifikasi dari berdasarkan habitat itu dibagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan intestinal nematoda, yaitu nematoda grup nematoda yang menginfeksi saluran cerna manusia. Juga yang kedua adalah blood and tissue nematoda. Jadi nematoda yang memang menginfeksi darah dan jaringan. Untuk intestinal nematoda itu terbagi lagi menjadi soil transmitted helminths, atau kita sering menyebutnya dengan STH. Jadi soil itu kan tanah. Jadi cacing ini membutuhkan tanah untuk menjadi infeksius dan kemudian ditransmisikan ke host yang lain. Jadi disebutnya STH. Dan others. Others di sini adalah non STH, berarti grup cacing nematoda intestinal ini tidak memerlukan tanah dalam proses infeksinya. Lalu kemudian yang blood and tissue itu dibagi, yang akan kita bahas adalah filaria dan dracunculus, contohnya itu ya. Baiklah, kita bahas terlebih dahulu tentang STH. Jadi yang termasuk ke dalam STH grup cacing nematoda itu yang pertama Ascaris lumbricoides, yang kedua Trichuris trichura, kemudian yang ketiga hookworm. Hookworm ini ada dua, ada Necator americanus dan Ankylostoma duodenale. Dan yang selanjutnya adalah Strongyloides stercoralis. Jadi kalian semua ini grup cacing STH ini harus hafal. Yang paling penting adalah terkait life cycle-nya. Karena dengan kita tahu life cycle-nya, kita bisa tahu mana fase infeksi, mana fase diagnostik, dan bagaimana cara preventifnya dan cara mengobatinya. Pakai anti apa, itu kita bisa tahu melalui pemahaman terkait life cycle. Nah, untuk non-soil transmitted helmin yang akan kita bahas adalah Enterobius vermicularis atau cacing kremi dan Trichinella spiralis. Dan juga ada filaria dan dracunculus yang terdiri dari Wucheria brancofti, Brugia malayi, dan Brugia timuri. Baiklah, kembali kepada STH. Jadi tadi sebagaimana yang saya sebutkan, STH ini adalah nematoda yang membutuhkan tanah untuk perkembangannya dan pematangannya sampai dia bisa menginfeksi hostnya. Jadi di sini membutuhkan tanah dari fase imatur atau masih tidak matang menjadi stadium infektifnya, dia membutuhkan tanah. Jadi tanpa tanah dia tidak akan infeksius.
Nah, jadi ini adalah STH di Indonesia. Di Indonesia sendiri STH merupakan masalah public health karena erat kaitannya dengan pola hidup dan perilaku masyarakat. Tadi seperti perilaku kebersihan, kemudian erat kaitannya dengan tempat yang memang padat penduduknya dan sebagainya. Kemudian dari prevalensi juga tinggi, sekitar 70-90%, dan ini merupakan penyakit yang penting. Hanya sayangnya penyakit helminthiasis ini termasuk ke dalam penyakit yang terabaikan atau neglected tropical disease. Mungkin karena gejalanya dari STH ini yang kurang khas sehingga cenderung terabaikan. Tapi dari segi kerugian justru penyakit ini menyebabkan kerugian yang sangat besar apalagi saat menyerang anak-anak, karena anak-anak itu merupakan aset dari suatu negara ya. Adapun kerugian apa saja yang bisa disebabkan oleh helminthiasis bisa kalian eksplor sendiri di jurnal-jurnal ya. Kemudian nah ini adalah kesenangan dari STH ini, dia senang di cuaca atau keadaan atau klimat yang memang tropis. Pas di Indonesia juga memang negara tropis. Kemudian yang lingkungannya lembab, kemudian dari segi masyarakatnya juga kebiasaannya terhadap kebersihannya buruk, level edukasinya rendah, kemudian level ekonomi yang rendah, dan juga yang padat penduduk. Kemudian karakteristik dari STH infection, dari infeksi STH, dia biasanya tidak akut dan tidak menyebabkan keadaan yang fatal, kecuali memang sudah respon tubuhnya jelek dan memang kecuali infeksinya banyak ya dari segi organismenya. Kemudian yang sering menginfeksi pada usia anak-anak yaitu Ascaris lumbricoides dan Trichuris trichiura. Bahkan tidak jarang kedua cacing ini menginfeksi satu individu. Adapun pada dewasa yang sering menginfeksi yaitu Necator americanus dan Ankylostoma duodenale, yaitu cacing tambang ya, cacing tambang. Kemudian ini adalah sudah tadi saya sebutkan terkait distribusi. Habitatnya di tubuh manusia itu adalah di jejunum dan media ileum. Nah, ini adalah siklus hidup dari Ascaris lumbricoides di dalam tubuh manusia. Ini adalah bentuk dari telur cacing Ascaris yang matur dan memang infeksius. Dia fertilized egg namanya. Adapun ini dia unfertilized, jadi tidak terbuahi, sehingga ini tidak infeksius. Di dalam di sini terdapat embrio dari cacing Ascaris ya. Pertama yaitu saat seorang manusia yang terinfeksi askariasis, misalkan buang air besar sembarangan, kemudian fesesnya itu terkena tanah, karena dia termasuk STH ya, membutuhkan tanah untuk maturasi kira-kira 3-7 hari, maka fertilized egg ini akan berkembang, kemudian di dalamnya terdapat embrio. Nah, kemudian setelah infeksius seperti ini, saat masuk ke dalam saluran atau mulut dari individu lain, maka saat tertelan ke dalam lambung, di dalam lambung akan pecah, kemudian dia menuju ke dinding lambung dan menembus dinding lambung serta mengikuti aliran darah. Jika memang dia mengikuti aliran darah, berarti dia akan sampai ke dalam jantung. Di jantung ya, dari bilik kanan dia akan masuk ke paru-paru. Setelah masuk alveolus, dia akan kembali ke trakea. Nah, di trakea dengan mekanisme akan merangsang manusia ini mengalami batuk ataupun muntah. Nah, saat dia batuk, maka dari trakea akan masuk ke dalam laring. Larva ini dari laring dia akan masuk ke dalam sistem pencernaan dan sampailah ke dalam usus halus. Nah, di usus halus ini maka cacing tersebut
akan mengalami perkawinan, dan kemudian mengalami setelah perkawinan tentunya dia akan mengalami masa bertelur. Sehingga di dalam feses manusia ini akan mengandung telur dari Ascaris. Sehingga saat dia buang air besar lagi, kemudian kotorannya kontak dengan tanah, maka siklus ini akan kembali. Nah, tadi saya sebutkan khas untuk siklus cacing yang memang mengikuti sistem pembuluh darah bisa menyebabkan yang dinamakan dengan sindrom Loeffler, yaitu karena dia masuk ke dalam paru-paru. Dan saat masuk ke dalam paru-paru, kita mempunyai pertahanan tubuh sehingga di sana bisa terjadi gejala yang mirip seperti pneumonia pada umumnya. Pada sebagian orang yang memang sensitif, sebagaimana tadi saya bilang, saat di stadium larva, itu dia bisa menimbulkan gejala alergik seperti urtikaria, kemudian asma, dan juga bengkak pada bibir. Nah, ini Loeffler syndrome yang tadi saya tadi saya maksud. Jadi terdapat cardinal sign-nya atau gejala khasnya. Yang pertama adalah Ascaris pneumonia. Jadi mirip seperti gejala lainnya sebenarnya, seperti pneumonia pada umumnya. Kemudian mengalami hypereosinofilia. Jadi saat darahnya dicek, itu kadar eosinofilnya tinggi. Kemudian pada X-ray toraks terdapat spot putih yang temporary. Apa maksud yang temporary? Ingat bahwa ini adalah stadium larva. Larva tersebut bisa bermigrasi, sehingga saat pasien tersebut di X-ray beberapa kali dalam waktu yang berbeda, maka si spot putihnya itu bisa berpindah. Misalkan awalnya dari lobus bawah kemudian ke atas. Itu bedanya mungkin dengan pneumonia yang akibat organisme lain ataupun akibat mikroorganisme lain. Kalau karena memang itu adalah larva Ascaris, maka saat dicek 2 kali menggunakan X-ray, tempat spot putihnya itu akan berbeda. Kemudian itu adalah gejala terkait Loeffler syndrome. Dan Loeffler syndrome ini memang bisa terjadi pada semua nematoda atau STH yang siklus hidupnya masuk ke pembuluh darah. Ini adalah yang ditimbulkan oleh cacing dewasanya. Kalau tadi terkait gejala karena fase larvanya, iritasi di mucosal folds dari usus, kemudian terblokage atau mengalami embolisasi di bagian usus ya. Kemudian erratic migration, kemudian absorpsi makanannya jadi tidak sempurna karena sebagian besar juga diserap oleh cacing ini, dan juga si Ascaris ini mengeluarkan toxic metabolic product, sehingga orang-orang yang terkena cacingan biasanya dia mengalami mual, muntah, dan sebagainya. Bahkan tidak jarang muntahnya itu adalah cacing ya. Untuk mendiagnosanya itu menggunakan pemeriksaan lab tentunya dari fesesnya, karena memang kan si eggsnya itu terdapat pada feses, dengan menggunakan metode beberapa seperti direct smear, concentration method, CATOCATS, dan yang lainnya. Kemudian mengidentifikasi larva yang ditemukan di sputum, bisa juga mengidentifikasi cacing dewasa yang memang keluar lewat mulut ataupun hidung saat muntah. Kemudian juga bisa juga menggunakan chest X-ray dalam beberapa waktu yang seperti tadi saya jelaskan. Jadi Anda ini saat merawat pasien, kemudian ini gejalanya kok mirip ya seperti yang saya dapatkan dulu di kuliah, maka Anda bisa memberikan suggestion kepada dokter untuk memeriksakan
atau mengarahkan diagnosisnya ke arah helminthiasis. Nah, ini untuk treatmentnya, ini dibaca saja ya, tidak usah terlalu dalam. Intinya obat cacingnya adalah, ini contoh-contohnya, ada albendazole, pirantel pemuat, mebendazole, dan sebagainya. Nah, untuk treatment itu ada dua, ada individual treatment, ada mass treatment atau blanket treatment, terapi massal. Jadi ada syarat-syaratnya. Apabila prevalensinya lebih dari 30%, maka treatmentnya 3 kali per tahun. Secara massal ya. Apabila prevalensinya di bawah 30%, maka 2 kali per tahun. Apabila prevalensinya 10-20%, 1 tahun sekali cukup. Dan apabila di bawah 10%, maka yang diterapi cukup hanya yang infeksi saja, yang terinfeksi saja. Masyarakat sekitarnya tidak usah ya. Jadi memang ada kriterianya. Adapun prevensinya yaitu saat kalian sudah memahami life cycle dan juga kebiasaan dari cacing ini, kalian bisa tahu tentang preventifnya. Misal tadi yang tidak menjaga higienitas, maka diedukasi untuk memperbaiki pola kebersihannya. Kemudian juga terkait public health, mungkin dibuat selebaran-selebaran edukasi yang disebarkan kepada masyarakat, dan kemudian ada check up rutin bagi anak-anak, ataupun mungkin meminum obat cacing secara rutin 6 bulan sekali ya. Itu untuk Ascaris lumbricoides. Sekarang kita beralih ke cacing yang kedua, STH yang kedua adalah Trichuris trichura.